Begitu mobil berhenti perlahan di depan rumah, Arga segera membuka pintu dan menoleh ke Rania yang duduk di sampingnya. "Cepatlah masuk," katanya pelan namun tegas. Hari semakin malam. Rania menatap wajah pria itu beberapa detik, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia hanya mengangguk pelan dan membuka pintu. Saat kakinya menginjak anak tangga pertama menuju pintu depan, Arga bersuara lagi. "Rania?" Ia menoleh. "Aku akan keluar kota selama beberapa hari," kata Arga. "Besok pagi, tukang kunci akan datang. Dia akan mengganti semua kunci rumah ini. Jangan biarkan siapapun punya akses ke rumah ini selain kamu." "Baik," jawab Rania, suaranya pelan. "Kalau ada apa-apa, hubungi aku," katanya sebelum berbalik masuk ke dalam mobil. Rania berdiri di depan pintu, menatap mobil Arga yang perlahan melaju menjauh dari halaman rumah. Lampu belakang mobil itu memudar di kejauhan, menyisakan keheningan malam yang sunyi. Di dalam mobil, Pak Rudi melirik ke spion tengah sebelum akhirnya berkata pelan, "Mobil yang tadi sudah tidak mengikuti kita lagi, Tuan." Arga tidak langsung menanggapi. Ia menarik napas panjang, menoleh ke arah jalan yang baru saja mereka lalui. Kemudian ia bicara, nada suaranya rendah tapi tegas. "Pak Rudi." "Ya, Tuan. Saya tahu Bapak orang yang sangat waspada. Bapak bukan orang baru di keluarga Wirantara. Kalau Bapak bilang sesuatu seperti itu kepada saya, mobil di belakang kita mencurigakan misalnya, saya pasti akan tanggapi dengan serius." Pak Rudi menoleh sebentar, menyesal. "Tapi kalau sedang ada Rania, jangan langsung frontal seperti itu," lanjut Arga, matanya tajam. "Dia belum terbiasa dengan dunia saya, dengan dunia seperti ini. Dia bukan orang yang tumbuh di bawah bayang-bayang ancaman dan siasat seperti saya." Pak Rudi mengangguk pelan, menyesap rasa bersalah. "Saya mengerti, Tuan. Tadi itu hanya refleks. Saya tidak bermaksud menakuti Mbak Rania." "Saya tahu, Pak Rudi," kata Arga, nadanya sedikit lebih lembut. "Saya pun tahu mobil itu memang mengikuti kita sejak bundaran utama. Tapi tenang saja, aku tidak akan tinggal diam." Pak Rudi mengangguk lagi, kali ini lebih mantap. "Perlu saya lacak platnya, Tuan?" "Sudah kukirim ke timku," balas Arga. "Tapi untuk sementara ini, kita jaga rumah itu. Rumah itu titipan dari Arka. Dan sekarang, Rania yang menjaga dan meninggalnya." Pak Rudi menatap lurus ke depan, lalu menjawab, "Baik, Tuan. Saya akan pastikan semuanya aman." Mobil pun melaju dalam diam, menyusuri jalan malam yang mulai sepi. Sementara rencana pengamanan dan langkah-langkah Arga berikutnya telah berputar di kepalanya. Malam makin larut. Setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat, Rania membersihkan diri, mengenakan piyama, lalu menaiki ranjang dengan langkah lelah. Waktunya istirahat. Hari ini sungguh luar biasa untuk seorang queen. Ia menoleh ke meja samping tempat tidur, melihat ponselnya yang seharian tidak disentuh. Saat dibuka, layar menampilkan puluhan notifikasi dan beberapa panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Belum sempat ia mencerna, layar kembali menyala. Nomor yang sama kembali menelepon. Rania ragu sejenak, lalu menarik napas dalam dan menggeser tombol hijau. Ia tempelkan ponsel ke telinga. "Halo?" Terdengar suara perempuan di seberang sana, lembut tapi menyimpan nada tinggi. Rania refleks langsung mengganti nada suaranya,
membuatnya terdengar lebih dingin dan profesional. Ya, halo. Dengan siapa saya bicara? Apakah ini Queen? Tanya suara itu. Rania terdiam sejenak. Jantungnya berdegup cepat, mengenali suara yang sudah sangat familiar. Luna. Benar, jawabnya akhirnya, suaranya tetap tenang. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin memesan dress untuk acara 4 bulanku. Acaranya minggu depan, dan aku mau tampil spesial. Aku dengar kamu bisa membuat sesuatu yang berbeda, ujar Luna dengan nada percaya diri. Rania tersenyum kecil, walau tak bisa dilihat. Ia tetap menjaga nada profesionalnya. Terima kasih sudah menghubungi saya. Tapi saat ini saya sedang fokus mengerjakan sebuah proyek besar. Untuk sementara saya belum menerima pesanan pribadi. Hanya 1 gaun. Masa sih enggak bisa, sahut Luna cepat, suaranya terdengar sedikit tidak terima. Aku bahkan bisa bayar di muka. Bukan soal pembayaran, jawab Rania pelan. Saya menghargai kepercayaan Anda, tapi saya ingin menjaga komitmen penuh pada proyek yang sedang saya tangani. Ini bukan soal 1 gaun, ini soal integritas saya sebagai desainer. Luna terdiam beberapa detik. Aku pikir Queen akan lebih fleksibel, gumamnya akhirnya. Saya memahami keinginan Anda. Tapi jika Anda ingin memesan gaun dari saya, terutama untuk acara spesial, idealnya dilakukan minimal 1 bulan sebelum hari H, ujar Rania, suaranya tetap tenang dan ramah. Setiap busana yang saya buat bukan sekadar kain yang dijahit. Saya harus mengenal karakter pemesan, memahami gaya dan emosinya, agar gaun itu benar-benar mencerminkan siapa dia. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, karena bagi saya, sebuah gaun yang baik bukan hanya enak dipandang, tapi mampu menyampaikan perasaan si pemakainya tanpa kata-kata. Sejenak, tak ada suara dari seberang sana. Hanya napas tipis Luna yang tertangkap samar. Saya mohon maaf jika mengecewakan, kata Rania tegas namun tetap sopan. Mungkin di kesempatan lain. Lalu sebelum Luna sempat membalas, Rania berkata, "Selamat malam," dan menutup panggilan. Sementara itu, di apartemen, Luna melempar ponselnya dengan kesal. Dasar sombong, gerutunya. Desainer belagu, songong. Davin yang duduk di sampingnya langsung merespons dengan gerak cepat. Ia menenangkan Luna dengan lembut, tangannya memijat perlahan bahu sang istri. Sabar ya, sayang. Biarin aja. Kamu tetap paling cantik walau tanpa gaun dari Queen, ucap Davin dengan nada menenangkan. Luna mendesah pelan, mulai sedikit tenang karena rayuan Davin, atau mungkin karena sentuhannya mengalihkan pikirannya. Setelah suasana lebih dingin, Davin pun pelan-pelan membuka topik lain. Sayang, ngomong-ngomong, kapan ya aku naik jabatan? Tanyanya sambil tetap memijat lembut, tapi matanya menyipit penuh harap. Luna menoleh malas. Ya ampun, Davin. Kamu baru juga resmi gabung ke keluarga Wirantara, udah mikir naik jabatan? Itu semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Aku pernah bilang kan, kunci dari Wira Group itu Arga. Kamu harus ambil hatinya. Bersikap baik sama dia. Davin mendengus kecil. Aku udah melakukan itu semua, sayang. Aku loyal, kerja keras, gak neko-neko. Tapi nyatanya, bukannya dikasih jabatan lebih hingga, malah tambah banyak kerjaan. Kayak dihukum. Ia menatap Luna, nadanya sedikit mendesak. Sekarang aku minta bantuan kamu. Pakai koneksi. Bilang ke papa atau mama kamu. Minimal aku bisa jadi manajer, masa jabatan aku masih lebih rendah dari kamu? Di kantor aku mulai jadi bahan olokan. Aku malu, Xiang.
Luna menarik napas, lalu menjawab dengan nada setengah malas, "Iya, nanti aku bilang ke papa. Tapi kamu juga jangan bikin Arga ilfeel. Dia itu teliti. Sekali dia gak suka, semua pintu bisa tertutup." Davin tersenyum kecil, puas. "Tenang. Aku tahu cara mainnya. Asal kamu ada di pihakku, semuanya pasti beres." Luna tak menjawab, hanya memejamkan mata, membiarkan pijatan suaminya terus berlanjut. Di ruang makan yang megah namun dingin itu, Dinda menyodorkan selembar kertas printout yang berisi pengumuman dari kampus. Wajahnya bersinar penuh semangat. "Pak, desain Dinda terpilih. Perwakilan Haira memilih desainku untuk dikembangkan lebih lanjut, dan aku akan bekerja sama langsung dengan Alia Maheswari." Papanya, Tuan Hartawan, hanya melirik sekilas dari balik koran yang dibacanya. Ekspresinya datar, tak ada sedikit pun binar kebanggaan. "Papa tahu kan siapa Alia Maheswari? Tahun lalu dia menang penghargaan Asia Next Design Talent dari Kyoto. Ini langkah besar banget buat aku." "Baru segitu saja, kamu sudah pamer," katanya dingin. "Kalau kamu sudah jadi desainer internasional dan karyamu dipakai di Milan atau Paris, baru kamu boleh pamer ke papa." Kemudian tanpa menunggu reaksi, Tuan Hartawan meletakkan koran dan berdiri, meninggalkan meja makan. Terdengar denting pelan dari sendok yang jatuh dari tangan Dinda. Lalu, perang! Piring porselen di hadapannya melayang dan pecah menghantam lantai. Para pembantu yang tengah berdiri di sudut ruangan tersentak kaget, saling pandang dalam diam. Tuan Hartawan berhenti di anak tangga, namun tidak berbalik. Air mata Dinda menetes deras. Ia berdiri dan berteriak dari tempatnya. "Kenapa sih, Pak? Kenapa begitu sulit menyenangkan hatimu? Kenapa kau begitu membenciku?" Tuan Hartawan tak menoleh. "Aku selalu menuruti semua perintahmu. Semua. Tapi kau tak pernah melihatku, tak pernah mengapresiasi aku sedikit pun. Bahkan sekadar tersenyum untukku, tak pernah kau lakukan." Isak Dinda makin menjadi. "Yang kau banggakan hanya kakak. Apa karena aku perempuan? Karena aku bukan kakak." Suaranya pecah, semakin histeris. "Aku tidak minta dilahirkan jadi anakmu. Kalau memang aku cuma jadi aib di matamu, kenapa kalian melahirkanku? Bunuh saja aku sekalian. Biar papa puas. Biar papa nggak perlu lihat aku lagi." Akhirnya, Tuan Hartawan menoleh. Tatapannya tajam, dingin. "Kalau kau sudah bosan hidup, enyah dari hadapanku." Setelah berkata itu, ia melangkah naik ke lantai atas tanpa melihat ke belakang. Dinda jatuh terduduk. Bahunya terguncang oleh isak tangis. Seorang pembantu tua, Bibi Marni, segera datang memeluknya erat. Ia telah merawat Dinda sejak kecil. "Sudah, Nona jangan nangis seperti ini. Apa salahku, Bei? Apa aku bukan anak kandungnya? Kenapa dia benci sekali sama aku? Nona tidak salah apa-apa. Mungkin Tuan hanya capek. Dari aku kecil dia sudah seperti itu, Bei. Tidak pernah berubah, tidak pernah melihat aku." Tangisnya pecah lagi. "Apa dengan kematian aku, dia baru bisa senang?" "Jangan ngomong sembarangan, Nona," kata Bibi Marni sambil mengelus kepala Dinda. "Tuhan tahu, Nona adalah anak yang baik. Hidup Nona berharga. Sekarang istirahat ya, bukannya besok, Nona ada pertemuan penting sama Mbak Alia Maheswari. Buktikan ke semua orang, termasuk ke Tuan, bahwa Nona bisa bersinar tanpa harus jadi bayangan siapapun." Dinda hanya mengangguk pelan, masih bersandar dalam pelukan satu-satunya sosok yang selalu memberinya kasih sayang tanpa syarat. Esok paginya,
Rania duduk di sebuah sudut kafe yang tenang. Matanya tertuju pada pintu masuk hingga sesosok gadis datang dengan langkah pelan. Dinda. Wajahnya tampak pucat dan matanya sembab. Rania berdiri menyambutnya. Kamu baik-baik saja. Dinda memaksakan senyum. Maaf, aku tiba-tiba ngajak ketemuan. Mereka duduk. Rania memesan 2 teh hangat. Setelah beberapa detik terdiam, Dinda akhirnya berkata dengan suara parau, Mbak Rania, aku harus jujur. Desain yang aku presentasikan di depan tim Maera itu sebenarnya bukan murni hasil karyaku. Rania menatapnya, matanya tak berkedip. Aku menemukan sketsa itu, lanjut Dinda lirih, nyaris seperti bisikan. Pagi hari sebelum presentasi dimulai, aku bertabrakan dengan seorang wanita di lobi perusahaan Wira Group. Dia mengenakan cadar. Sketsa itu jatuh dari tangannya. Pupil mata Dinda naik ke atas seolah tengah mengingat sesuatu. Awalnya, aku tidak berniat mengambil sketsa itu. Aku berusaha mengembalikannya, tapi wanita itu sudah menghilang, jadi aku menyimpannya. Dan karena berbagai alasan, aku malah menggunakan dan mengakui desain itu sebagai hasil karyaku. Rania terdiam, wajahnya tetap tenang, tapi ada kekecewaan samar di matanya. Aku tahu itu salah. Aku terlalu takut gagal, Mbak. Terlalu ingin membuktikan sesuatu pada papaku. Dia selalu meremehkan karyaku, selalu bilang aku nggak akan pernah bisa jadi apa-apa di dunia ini. Suara Dinda mulai bergetar. Aku merasa kalau aku berhasil, dia mungkin akan mulai melihatku. Tapi kenyataannya, semakin aku mencoba, semakin aku merasa kecil di matanya. Papaku tetap saja membenciku, jadi buat apa pembuktian? Dinda tertawa getir. Aku ingin mundur dari proyek ini. Aku tidak pantas. Rania menghela napas perlahan. Tapi, sejujurnya, desain yang kau ciptakan sendiri itu sangat berkarakter, Dinda. Kenapa kamu begitu tidak percaya diri? Dinda tersenyum pahit. Karena papaku. Dia selalu bilang desainku itu tak akan laku. Tak akan dilirik perusahaan fashion manapun. Aku tumbuh dengan suara itu menempel di kepalaku. Lama-lama aku mulai percaya. Rania terdiam. Lalu ia berkata, jadi masalahnya bukan pada desainmu, tapi pada bagaimana kamu melihat dirimu lewat mata papamu. Dinda mengusap air matanya yang mengalir. Mbak Rania, boleh aku minta tolong? Tentu. Minta tolong apa, Din? Besok tolong sampaikan ini pada papaku. Dinda menyerahkan sebuah amplop tertutup. Kalau aku yang serahkan, dia tidak akan mau terima. Dia membenciku, Mbak. Dia bahkan bilang, aku bisa enyah saja dari hidupnya. Rania menatap gadis itu lama, lalu menerima amplop tersebut dengan hati-hati. Baik. Aku akan sampaikan. Dinda mengangguk pelan, menahan isak. Kamu tahu, Din, ujar Rania, kadang kita harus memutus suara-suara dari luar dan mulai percaya pada suara kita sendiri. Kamu layak berdiri di atas panggung itu, dengan atau tanpa restu siapapun. Setelah pertemuannya dengan Dinda pagi itu, langkah Rania terasa lebih berat dari biasanya. Kata-kata gadis itu masih menggantung di benaknya, bersama tangisan yang ia tahan dengan susah payah. Di balik riasan tipis dan senyuman yang dipaksakan, Rania bisa merasakan luka dalam yang menganga di dada seorang anak perempuan, luka karena tidak dianggap, tidak dihargai, dan tidak pernah diberi ruang untuk bersuara. Dari sanalah kesadarannya tumbuh. Ternyata bukan hanya dirinya yang hidup dalam diam dan tekanan. Dunia ini, pikirnya, penuh dengan wanita yang diputus suaranya,
yang jati dirinya dicabut paksa hanya karena mereka dilahirkan sebagai perempuan. Bahkan sesama wanita pun seringkali saling menjatuhkan, saling cemburu, saling menghancurkan. Entah karena ambisi, entah karena sistem yang mengajarkan bahwa hanya ada satu tempat di puncak. Rania mengepalkan tangannya. Ia tidak ingin menjadi bagian dari lingkaran itu. Ia tidak ingin melihat gadis-gadis muda seperti Dinda hancur, hanya karena tidak punya siapa-siapa yang percaya pada mereka. Siang itu, ia bergegas kembali ke butik. Rumah yang ia tinggali sedang direnovasi atas permintaan Arga. Sejak Arga tahu jika seorang sopir berani menduplikat kunci rumah mendiang adiknya, Arga mengambil tindakan serius. Pastikan semua jendela dipasang tralis baja. Pintu belakang dan samping juga dikunci ganda, perintah Arga pada para tukang. Kini, rumah itu hampir tak lagi terlihat seperti rumah biasa. Semua akses masuk diberi pengaman berlapis. Ada CCTV tambahan di setiap sudut, dan lampu sensor gerak di halaman belakang. Bahkan pagar pun diganti dengan yang lebih tinggi dan kokoh. Perlindungan yang berlebihan itu bukan hanya karena Arga khawatir. Itu adalah bentuk perhatian, meski ia menyampaikannya dengan cara yang kaku dan diam. Esok paginya, suara azan subuh baru saja mereda saat Rania membuka mata, masih setengah mengantuk. Ia meraih ponsel di samping tempat tidur, berniat mengecek jam. Tapi yang pertama muncul justru notifikasi dari grup kelas lamanya. Surat keluar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang sahabat kita, Dinda Ayu Prameswari, pagi ini pukul 3.15 waktu Indonesia Barat, mohon doa dari teman-teman semua. Rania membeku. Matanya membulat, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Ia membaca ulang pesan itu, jari-jarinya gemetar. Lalu satu notifikasi masuk menyusul dari akun media kampus, berduka atas kepergian mahasiswi berbakat kami, Dinda Ayu, perwakilan dari proyek kolaborasi AERA. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Ponsel itu nyaris jatuh dari tangannya. Tidak, ini pasti salah. Rania terduduk di tepi ranjang, tubuhnya limbung. Kilasan wajah Dinda kemarin pagi kembali memenuhi pikirannya, senyumnya yang dipaksakan, suaranya yang serak, dan terutama kalimat terakhirnya. Kalau aku yang serahkan, dia tidak akan mau terima. Dia membenciku, Mbak. Dia bahkan bilang, aku bisa enyah saja dari hidupnya. Enyah. Dari hidupnya. Dari dunia ini. Rania menutup mulutnya, menahan isak yang mendesak keluar. Ia baru menyadari, kata-kata itu bukan sekadar luapan emosi. Itu mungkin adalah tanda perpisahan. Satu-satunya sinyal samar yang sempat Dinda kirimkan, dan Rania abaikan. Rania langsung berdiri, bergegas ke meja kerjanya. Ia membuka laci dan menarik amplop yang diserahkan oleh Dinda. Masih utuh. Belum dibuka. Sama seperti saat gadis itu menitipkannya, penuh harap, penuh beban. Tangannya sempat ingin membuka, tapi ia berhenti. Ia menggeleng pelan. Ini bukan milikku. Dengan hati-hati, Rania menyelipkan amplop itu ke dalam tasnya. Ia akan menyerahkannya pada orang yang berhak, pada waktu yang tepat. Setengah jam kemudian, Rania sudah berdiri di depan titik kumpul bersama rombongan teman-teman sekelas. Wajah-wajah murung menyambutnya. Tak banyak sapaan. Beberapa bahkan hanya mengangguk pelan, sisanya sibuk menyeka air mata yang belum juga berhenti mengalir sejak pesan itu tersebar pagi tadi. Bus mini yang disewa fakultas akhirnya datang. Mereka naik satu persatu. Tak ada tawa. Tak ada obrolan ringan seperti biasanya. Yang terdengar hanya suara pintu ditutup
dan hening yang tebal. Namun setelah beberapa menit, bisik-bisik mulai terdengar. Pelan, penuh tekanan emosional, tapi tetap tak bisa dihentikan. Di kursi belakang, dua mahasiswi saling membungkuk dan berbisik dengan mata merah sembab. Aku masih nggak percaya, barusan kemarin sore dia ketemu Bu Alia Maheswari buat konsultasi proyek. Iya, dan dia masih sempat kirim sketsa, loh. Masih aktif. Aku lihat dia buka laptop pas di kantin. Terus tiba-tiba pagi-pagi begini udah meninggal? Gimana bisa? Isa kecil terdengar dari sisi jendela. Seseorang menyeka air matanya diam-diam. Kata teman sekelasnya Dinda, dia kelihatan aneh minggu-minggu ini. Kayak tertekan gitu. Emang dia sakit? Atau? Bisikan itu terpotong. Seorang mahasiswa cowok bersuara lirih, tapi cukup keras untuk terdengar. Gue denger katanya bundir. Beberapa kepala langsung menoleh cepat. Suasana dalam bus mendadak tegang. Jangan sembarangan ngomong, damar. Tapi semua serba mendadak. Gimana nggak mikir ke sana? Ya meskipun iya, tetap nggak pantas digosipin sekarang. Rania menunduk dalam diam. Tangannya meremas ujung tasnya yang berisi amplop dari Dinda. Hatinya menolak mendengar dugaan-dugaan itu. Tapi ia tak bisa menyangkal betapa kabar duka yang tiba-tiba ini memang meninggalkan banyak pertanyaan. Di tengah keributan kecil itu, seorang mahasiswi berhijab, Anis, bicara pelan, nyaris seperti gumaman. Apapun alasannya, Dinda pergi dengan membawa luka. Dan kita semua gagal melihatnya. Kata-katanya menampar pelan, membungkam semua bisik-bisik yang tersisa. Rania menatap keluar jendela. Pikirannya campur aduk. Kenapa aku tidak lebih peka? Kenapa aku tidak menahan dia lebih lama? Kenapa justru sekarang aku baru benar-benar mendengar? Tapi penyesalan tidak akan membawa Dinda kembali. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menghormati kepergiannya, menyampaikan amanahnya, dan membiarkan suara Dinda tetap hidup lewat warisan kecil yang ia tinggalkan. Mobil pun perlahan berhenti di depan rumah besar berwarna abu yang dikelilingi karangan bunga. Aroma dupa dan bunga sedap malam menyambut mereka. Pintu rumah duka terbuka. Tangis menyambut kedatangan mereka semua. Rania menarik napas panjang. Lalu melangkah masuk, membawa duka, membawa rasa bersalah, dan membawa satu amanah terakhir dari gadis yang ingin sekali dilihat, didengar, dan diakui.